Siap belajar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Baik, kita mau merenungkan firman ini. Saudara, tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup kekristenan kita. Ya, saya ulangi. Tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup kekristenan kita selain kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Renungkan, Tuhan hadir, Tuhan datang untuk kita. Itu yang sangat penting. Percuma kita berdoa kalau Tuhan tidak hadir. Ya betul tidak? Percuma kita belajar Alkitab kalau Tuhan tidak hadir. Percuma kita melayani kalau Tuhan tidak hadir. Percuma kita ke gereja kalau nggak ada Tuhan juga. Karena ini yang penting. Renungkan ini. Kehadiran Tuhan tidak bisa dilihat. Ya gini, Tuhan hadir di hidup kita. Itu nggak bisa dilihat oleh orang lain. Nggak ada yang tahu. Kalau kita berdoa, orang lain bisa lihat. Kita baca Alkitab, orang lain bisa lihat. Kita melayani, orang lain bisa lihat. Tapi kalau Tuhan aja, nggak ada yang lihat. Tapi ini yang penting. Nah, setan paling benci kalau Tuhan hadir di hidup anak-anaknya. Renungan, setan paling benci. Maka itu setan tidak pernah menghalangi gereja sembahyang. Lakukan. Setan tidak pernah menghalangi gereja buat kebaktian. That's means enggak pernah. Setan tidak pernah menghalangi orang sekolah teologi, tidak pernah. Setan tidak pernah menghalangi orang memberi persembahan, tidak. Karena itu masih ada sampai sekarang. Tapi yang setan buat, Tuhan jangan hadir di hidup kita. Dan faktanya setan berhasil. Ngeri gak? Setan berhasil. Mungkin saudara tanya, bagaimana caranya setan membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita? Ternyata gampang sekali. Nggak sulit. Setan lebih sulit menghalangi orang kebaktian. Karena kita bisa nekat. Betul tidak? Kita bisa nentang. Ayo. Kalau dingin, walaupun ada salju, kalau niat datang ke gereja tuh, ya, apalagi kalau mau ketemu pacar atau mau cari utangan. Maaf. Walaupun winter kayak apa, datang. Maka itu setan nggak bisa menghalangi semua aktivitas kekristenan kita. Kita tetap bisa melakukan. Tapi yang setan halangi itu satu. Tuhan jangan hadir. Dan dia berhasil. Nah, apa yang terjadi hidup Kristen tanpa Tuhan hadir? Ya, apa yang terjadi? Walaupun kita aktif, kita giat melayani, giat berdoa, giat semuanya, tapi Tuhan tidak hadir, hasilnya adalah kemunafikan. Betul nggak? Pura-pura saja. Karena itu dilihat orang, wih dia rohani lu, doanya lama sekali. Puasa. Kalau hari Senin saya telepon katanya puasa. Hari Kamis saya telepon puasa lah, puasa Senin Kamis. Wih hebat. Aku telepon jam 2 siang katanya lagi baca Alkitab. Diganggu. Maaf ya saudara, setan nggak pusing dengan semua kegiatan kita. Lakukan itu, buat itu. Tapi Tuhan jangan hadir, dan dia berhasil. Ternyata untuk membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita, itu nggak perlu 5 cara.
Bahkan nggak perlu 2 cara, cukup 1 saja. Maka itu setan kapan membuat Tuhan tidak adil? Cuma 1. Dan sudah ada babang itu. Sudah. Tidak apa-apa. Nah ini. Jadi membuat Tuhan tidak adil di hidup kita cukup dengan 1 hal saja. Maka itu setan sangat gampang. Ini yang kita harus belajar. Untuk membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita dengan cara kita dibuat nggak suka pada seseorang. Nah, ini nggak suka, bukan benci loh. Apa? Sandar bahasa Belanda yang nggak suka. Mahami. Bukan benci kok, benci itu betul sekali. Enggak suka. Ayo jujur, saya ketepatan saya melihat sering atau sedikit di antara kita enggak suka dengan yang lain kayak aku. Ya, itu dia. Enggak suka. Mungkin naik dikit. Ya kalau enggak suka jengkel. Belum benci loh. Belum benci, catat ini. Maka itu gampang sekali setan membuat Yesus tidak ada di hidup kita. Loh ya tadi. Ya kan? Ingat doa Bapa kami. Hafal tuh? Tahu tuh doa Bapa kami? Dan ampunilah. Bukan mereka, kok mereka? Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, poin ini, saudara, jadi begini, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan orang lain. Maka itu kita nggak boleh berkata begini, aku nggak usah dengan kamu, aku cuma mau dengan Tuhan. Nggak ada kata itu. Banyak nggak orang berkata seperti itu? Nah, itu dia. Aku nggak usah dengan kamu, aku usah dengan Tuhan. Nah, kalimat itu hanya ada dalam hidup orang beragama. Karena orang yang beragama hanya dilihat, dihitung, dinilai, dia rajin ke masjid nggak, rajin ke gereja nggak, rajin ke vihara nggak, rajin beribadah tidak. Itu orang beragama. Dalam hidup orang beragama tidak perlu yang lain. Pokoknya aku dengan Tuhanku. Maka itu mereka bisa membunuh orang lain karena mereka berkata, aku mau taat pada Tuhan. Jadi jahat. Nah, itulah kemunafikan. Jadi mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang berkata, aku enggak urusan dengan kamu, kamu enggak. Aku mau dengan Tuhan. Kalau begitu, pindahlah ke hutan yang nggak ada orang, cuma ada monyet di sini. Ya, karena aku nggak mau urusan dengan yang lain, nggak bisa. Inilah kebenaran yang iblis hancurkan dalam hidup kekristenan. Gara-gara tidak mengerti firman ini, maka terjadi perpecahan di banyak gereja. Nggak suka dikit, buka lagi gereja baru. Nggak suka pindah, terus begitu. Dan iblis berhasil. Saudara, mulai hari ini sungguh kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Jangan ada satupun kekotoran di hati kita.
dengan berkata, aku nggak suka. Bukan benci loh, nggak suka. Mungkin suami istri, ya dibuat dari suami. Loh, kami tuh nggak pernah marah, cuma bahagia tidak. Nah itu. Jadi iblis sangat mudah mengotori hati kita. Maka itu, kalau terjadi gesekan, ini belum salah paham. Gesekan tau ya, cuma seret gitu. Berarti kata seret, tapi sakit. Misalnya, kok tiba-tiba hari dia ngeliat aku kok melengos. Ya nggak kelihatan kok gimana gimana. Tapi orang yang perasa, nah atau dipelengosin papasan, ngerti ya? Nah, orang itu memang nggak lihat kok. Kitanya yang salah. Terlalu perasa, kayak tahu Jepang, halus sekali. Itu dua. Bisa nggak orang salah ngetik WhatsApp atau app atau apa bisa? Sering toh. Karena juga ada berapa handphone yang sudah apa istilahnya nulis sendiri itu kepencet dulu. Nggak belum mikir ke kirim. Wah, pada nggak sengaja, orang nggak tahu. Sering nggak itu? Nah, itu yang iblis buat untuk menghalangi Tuhan hadir. Gara-gara salah mencet saja sudah tersinggung. Itu cuma seret. Betul kan? Kecil. Dahsyat. Betul. Lupa telepon. Tersinggung lagi. Banyak nggak? Banyak. Nah, mulai hari ini, kalau saudara mengalami hal-hal seperti itu, orang Jakarta bilang antepin aja. Atau kata antepin aja. Artinya apa kata antepin? Ini Pak Pendeta Agus dari mana? Pak Pendeta Agus. Antepin aja ke apa artinya antepin? Biarin. Karena itu salah satu cara iblis untuk membuat Tuhan gak hadir di hidup kita. Serius, jangan anggap enteng usaha iblis untuk membuat Tuhan gak hadir di hidup kita. Mereka sudah sangat berhasil. Maaf, kalau sampai ke sini penjelasan saya, menurut saudara, ada nggak pendeta-pendeta yang Tuhan nggak bisa hadir di hidup mereka? Nah, iblis berhasil, tapi tetap bisa melayani, tetap bisa khotbah, agar Tuhan tidak hadir di hidupnya. Nah, bahaya sekali. Jadi ketika kita sibuk dengan hal-hal yang besar, aku jangan berzina ya, aku jangan mencuri ya, hebat. Aku mesti mempertahankan ini ya. Tapi kita lupa yang kecil. Oke, kita lihat ayat ini dulu ya. Tuhan, di mana Tuhan hadir? Keluaran 25 ayat 22. Tuhan kita itu hadir cuma di satu tempat. Nah, namanya ini luar biasa. Langsung dua bahasanya Belanda dan Indonesia. Keluaran 25 ayat 22. Belanda dan Indonesia. Kalau kita di Denmark, di Belanda harus ada bahasa Belanda. Dan Keluaran 25 ayat 22. Saya ingin tahu juga dalam bahasa Belanda namanya apa. Dalam bahasa Inggris the mercy seat, bersih. Keluaran 25 ayat 22. Tunggu, bagus skillnya melatih seorang. Ya. Dan di sanalah aku, Bapa di surga, akan apa? Bertemu, ya, dengan engkau dan
dari atas tutup pendamaian itu. Jadi Versonendexer itu namanya. Tidak ada tempat lain Tuhan bisa hadir kecuali di atas tutup pendamaian, Versonendexer. Berarti kalau kita nggak berdamai, Tuhan bisa hadir tidak? Enggak. Nah, damai ini yang iblis hancurkan. Ya, bukan benci loh, jangan lupa. Bukan benci tokoh besar. Nggak suka. Kayaknya yang hobi ngomong begitu nggak suka. Bertobat dari ini. Tuhan nggak bisa hadir di hidup orang seperti ini. Jangan anggap enteng kata aku nggak suka. Terus dari antara kedua tiruk malaikat itu yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa? Overall semua. Nah, saudara keluarkan dua kata ini, bertemu dan berbicara, ya, sammenkommen dan apa itu, spreken. Jadi Papa di surga itu nggak cuma ingin ketemu kita, tapi dia juga ingin berbicara. Ini yang penting. Sekarang bayangkan, apa gunanya kita sibuk-sibuk melayani Tuhan? Apa gunanya kita sibuk-sibuk sembahyang, baca Alkitab dan semuanya? Tapi kalau Tuhan nggak mau ketemu kita dan dia mau berbicara kepada kita, apa arti kekristenan kita? Betul tidak? Nggak ada apa-apanya. Akhirnya kita cuma jadi orang beragama Kristen. Apa bedanya dengan yang lain-lain kalau begitu? Cuma sekedar agama, melakukan ritual yang hanya manusia melihat. Maka itu saya katakan iblis berhasil membuat Tuhan tidak hadir di hidup banyak hamba Tuhan, pendeta dan orang hanya dengan kata nggak suka. Jangan lupa kata itu mulai hari. Maka itu kalau ada orang ribut satu dan yang lain, ayo kita ketemu pemberesan. Nggak ada gunanya. Ngapain diberesin? Karena Tuhan mau kita mengampuni. Kalau membereskan, catat, itu membela diri. Aku tidak salah. Loh, betul tidak? Suami istri juga begitu. Nggak usah dikit-dikit diberesan. Kalau tiap hari kumpul kok diberesan apanya? Loh, jujur suami istri sering nggak kita beresan? Nggak suka itu. Nggak perlu dibereskan, ampuni saja. Ya sudah, aku terima. Wes, sudah gitu saja. Serius loh, ini hal serius. Nah, jahatnya si iblis merusak kita. Mengapa kesalahan-kesalahan saudara kita itu bisa disusun rapi sekali? Betul tidak? Terus diomongin lagi. Dan iblis berhasil. Berarti yang goblok siapa? Pohon naik. Dan saudara, maaf. Betul tidak? Kan kita sudah tahu tipu muslihatnya. Ngapain kita urusin? Saya minta dalam nama Tuhan Yesus yang di ruangan ini dan yang mendengar lewat audionya, video, kalau ada di antara kita yang pernah punya hubungan baik tapi akhir-akhir ini mulai retak, salah, minta ampun kepada Tuhan. Jangan menuntut orang itu untuk ngerti apa, tapi
lihat firman ini, kita harus mengamini. Maka itu saudara, satu-satunya hal, catat, satu-satunya hal yang kita harus lakukan lebih daripada makan, minum, mandi, ke WC, bernafas, lebih dari itu adalah mengampuni. Mengapa saya menemukan kebenaran ini dalam firman Tuhan? Bahwa tidak ada hal lain yang terus menerus harus kita lakukan lebih daripada bernafas. Nafas itu kan rutin, bukan? Tidak boleh stop, betul? Kalau cuma stop bernafas, mau apa kamu? Ada hal lain lagi yang lebih daripada sekedar bernafas, yaitu jadi pengampunan itu harus keluar rutin di hidup kita, walaupun tidak ada orang yang cari gara-gara. Berarti walaupun nggak ada orang yang cari gara-gara. Betapa berbahagianya kita kalau pengampunan itu keluar otomatis, nggak cuma setiap detik. Berarti kurang dari 1 detik. Selalu keluar mengampuni. Ketika iblis cari gara-gara untuk membuat Tuhan gak adil di hidup kita, kita langsung ampuni orang itu, selesai. Kok gak ada yang amin itu sama? Iya betul, mengampuni. Gak ada yang karena setiap saat, bukan tiap hari, karena setiap saat kita bisa dibuat nggak suka dengan yang lain. Betul? Ini fakta, saudara. Maka itu mulai hari ini jangan kita bodoh lagi. Bahwa kalau kita tahu usaha iblis membuat Tuhan tidak hadir di hidup kita dengan merusak hubungan kita satu dengan yang lain, ya sudah, jangan mau dibodohi lagi mulai hari ini. Betul tidak? Jangan mau dibodohi lagi. Karena kita tahu kok apa usahanya, rencana iblis atas kita. Paulus pernah menulis di surat Korintus, kalau kita tahu tipu muslihat iblis untuk menghancurkan hidup kita, yang ngapain kita kasih umpan kepada dia? Kan rugi. Betul tidak? Rugi sekali. Begitu mulai hari ini. 1 Korintus 2 ayat 2. Ada firman yang bagus. 1 Korintus 2 ayat 2. Nah sekarang ketika kita nggak boleh, aku suka, nah, ada lagi yang lebih kecil lagi dari itu. Ya, 1 Korintus 2 ayat 2. Saya pakai istilah jangan suka usil. Tahu kata usil nih? Bahasa Belandanya itu usil. Dan kecil-kecil dulu sih. Jangan suka usil ngurusin orang lain. Sudah urus sendiri. Pemuyan. Panjang enak usil. Pemuyan. Ya ini. Sebab aku telah memutuskan apa? Untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini besultan. Itu nggak ada urusan dengan yang lain. Nah, yang suka usil ini bertobat. Awas yang tiap hari ngumpulin gosip terus. Goblok sih. Usil benar. Cari berita saja. Kenapa nggak mau cari firman Tuhan? Ngerti maksud ini? Berubah. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Satu yang kita harus urus, kalau kita tahu orang itu belum tahu,
Yesus itu sayang dia dan mati untuk dia. Nah, itu urusan kita. Amin. Betul? Urusan kita sekarang cuma satu. Kalau ada orang berdosa, ada orang belum tahu Yesus sayang dia dan mati untuk dia, nah itu kita urus. Yang lain nggak usah. Amin. Ini serius. Tuhan nggak bisa hadir di hidup kita. Mungkin saudara berkata, aku bukan bilang nggak suka loh. Apalagi jengkel. Oke, saya turunkan lagi. Malas ketemu. Ada nggak malas ketemu? Bertobat. Apa artinya malas ketemu? Ya nggak suka. Iya, ya nggak suka. Sebel. Ini bahaya, sungguh. Bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat hidup kita, bukan selamanya. Tapi akan lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi kalau Tuhan selalu hadir di hidup kita. Wah, itu menyenangkan ya. Tuhan hadir. Tadi berapa saudara tanya saya, karena ada yang tahu. Kemarin saya dari mana tahu. Kenapa bisa tahu? Habis mau titip barang jadi tipu. Saya ngomong. Jadi kemarin sore ya, saya ini Jumat, Sabtu, Minggu itu dengan istri saya dengan Cilus ada di Surabaya. Ini tadi 6 jam yang lalu Cilus pulang ke Nabi. Senin pagi harusnya saya sudah balik ke Jakarta. Karena saya sore kan berangkat. Nah, saya ini belum ngepak barang saya sedikit, titipannya ini. Dari Frankfurt. Oke, dengerin ya. Waduh. Nah, tapi ada satu pelayanan di Surabaya yang maksa Senin pagi minta saya melayani jam 10 pagi. Saya sudah sore nggak bisa, saya harus ke Jakarta karena belum beres-beres. Cikus pun bingung. Kalau kamu terima ini repot itu, karena dia lihat barangnya masih mumpuk segitu, bagaimana? Suruh bayangkan saya bawa barang total kemarin 86 kilo. Keren bukan? Nah, terus ada yang nitip satu itu maunya ketemu yang mau nitip itu. Waduh, sini masih Surabaya. Hah, saya kaget masih Surabaya. Itu nyampe jam berapa? Menurut jamnya saya landing itu jam 3 kurang 5 sore. Ya udah masih lumayan gitu. Ya tahu Jakarta macet. Nah, padahal saya itu janjian dengan dokter gigi. Ini jadi posisi depannya ada jahitan 4, saudara. Ini belum dibuka, harusnya kemarin. Tapi nggak sempat, saudara. Jadi saya hanya punya waktu 2,5 jam di rumah, beres-beres semua. Dan ngurus 86 kilo itu cuma 2 jam. Langsung cepat-cepat mandi ke bandar airport. Mengapa tidak telat ketiduran saya tadi dibangunin Benny. Saudara, kenapa saya bisa tetap segar seperti itu? Nanti tanggal 1 saya harus ke Amerika. Amerika ada 4 pelayanan. Tanggal 5 berangkat dari Amerika, tanggal 6 sampai Amsterdam pagi. Sore saya balik ke Indonesia. Tanggal 7 jam 6 sore saya tiba di Jakarta. 8 pagi jam 10 saya sudah khotbah di Bandung. Bayangkan, terus muter lagi. Kenapa saya bisa tetap segar begini? Karena hadirat Tuhan Karena hadirat Tuhan lebih daripada apapun juga. Amin. Itu penguatan menyegarkan. Dan saya tuh gampang tidur kalau ada hadirat Tuhan. Wah, tidur itu cepat. Maka yang susah tidur awas. Jadi hadirat Tuhan. Dan saya tidak pernah merasa capek, merasa berat kalau mau khotbah, enggak, karena itu tadi Tuhan bertemu, dia berbicara. Dia bertemu, Tuhan berbicara. Ini konsep penting dalam hidup kita.
Saya cuma cerita lagi ya. Jadi tanggal 17 Desember, ingat kan Desember di sini tahun setelah pulang Israel itu. Nah, terakhir kami dari Frankfurt ya, dengan Bobby masih ingat ya. Nah, tanggal 17 itu hari Senin kami tiba. Tanggal 16 malam yang berangkat habis kakek 17 ya, 17 itu hari Minggu ya. Minggu itu sana Minggu ya. Selesai KKR Natal di Frankfurt langsung pulang. Tiba di Jakarta itu tanggal 18 sore. 19 pagi saya sudah ke Makassar. Sehari di Makassar, tanggal 20 saya ke Manado. Langsung ke Tondano, 2 hari KKR sebenarnya Tondano. Tanggal 21 saya ke Sangir. Kampung-kampung Melngwane, Lirung, Sere, Merongi, orang Sangir pasti tahu kampung-kampung itu tak laut Jandu. Tanggal 24 saya balik ke Papua. Sampai tanggal 28 saya ke Kediri. Tanggal 1 Desember balik lagi ke Nabire. 1 Januari. Muter lagi terus begitu. Hebat gak lihat Tuhan itu? Orang yang tahu umur saya bilang, kamu tuh makan vitamin apa? Itu saya jawab, vitamin hadirat Tuhan. Dan gitu saja. Itu memang karena Tuhan hadir, menyenangkan sekali. Apalagi saya itu punya sikap hati. Saya ini kalau nganggur, saya itu merasa berdosa. Santai-santai gitu. Kenapa? Masih banyak orang yang susah untuk ditolong. Kok saya sampai santai? Maka itu waktu saya itu selalu mepet-mepet terus begitu. Karena saya menggunakan waktu selama masih hidup ini untuk jadi berkat buat banyak orang. Berarti kan hadirat Tuhan itu menyegarkan. Puji Tuhan, lagu terakhir yang dipilih oleh tim bersih luar biasa. Lagunya sama tuh. Baru hari ini Pak. Sari, bagus sekali. Percuma kalau menghadap damai sejahtera dalam hidup kami selalu begitu. Oke ya, kita lanjut. Ibrani 12 ayat 14. Maka itu jangan macam-macam dengan gak suka aku. Malas ketemu. Jadi saya gak ngomong benci loh, gak ngomong benci, marah. Enggak, ini bukan marah, bukan benci, adiknya. Adiknya. Ibrani 12 ayat 14. Jangan anggap enteng, tidak berdamai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya. Dan kejarlah, dan harusnya kejarlah perdamaian, ya. Dalam bahasa Belanda sama juga ya. Jadi kejarlah perdamaian. Sebab sonder welke niemand, ya. Jadi tanpa perdamaian itu enggak ada seorang pun yang relasi. Nah, saya tanya, kalau melihat Tuhan saja nggak bisa ketemu nggak? Dijawab. Kalau melihat aja nggak bisa ketemu tidak? Tapi ada Kristen yang ngeyel. Oke, nggak ketemu nggak apa-apa, ngintip. Nggak susah. Melihat nggak bisa ngintip, begitu. Jadi kita harus tahu konsep ini. Berusaha. Ya bahasa Belandanya apa ya? Kejar. Nah, kejar. Ingat ya. Berarti kalau ada kata ya kejar, berusaha, itu tergantung Tuhan atau tergantung kita. Maka itu untuk berdamai dengan semua orang tidak bisa didoakan. Misal saudara ketemu seorang hamba Tuhan, yang diurapi luar biasa. Gini, bro, tolong doakan saya. Doakan apa? Aduh, saya tuh pengen bisa ngampuni bajingan itu. Awas minta doa seperti itu ya. Tuhan gak pernah dengar doa seperti itu. Karena untuk mengampuni orang tergantung kita mau atau tidak. Berusaha, kejarlah hidup damai. Dengan berapa orang? Semua orang. Luar biasa. Jadi misalnya di Den Haag
ada 50.000 orang misalnya. Saya sudah berdampak kok dengan 49.959. Tinggal satu aja, tinggal satu. Nggak bisa, betul? Semua orang berdamai. Jadi ini yang penting dalam hidup kita. Tanpa perdamaian kita nggak bisa melihat Tuhan. Maaf, kalau melihat Tuhan nggak bisa, berarti bisa masuk surga nggak? Harus bilang intip lagi. Bisa masuk surga tidak? Saudara, dengan firman ini, iblis sangat berhasil membuat pendeta dan orang Kristen tidak masuk surga. Rajin melayani, rajin berdoa dan sebagainya, rajin-rajin ini tanpa berdamai dengan semua orang, nggak ada artinya. Jadi lagi sekali, tidak boleh kita berkata aku nggak urusan dengan kamu. Awas kamu. Justru itu yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Jelas ya. Jadi kata kekudusan dan perdamaian. Matius 6 ayat 14-15. Sebetulnya ini firman yang sederhana sekali, yang sudah lama kita tahu. Yang cuma kokonnya ini. Maaf ya, kokonnya ini. Tahu kokon toh? Ya nggak tahu, gorengan tempe. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6, 14-15 ini. Karena jikalau ganti aku dong, kata aku ya. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, maka Bapakku yang di surga akan mengampuni juga. Ayat 15. Tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahanku. Amin. Jadi tidak boleh berkata aku gak usah dengan kamu, gak bisa. Justru hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Ini luar biasa. Jadi nanti malam pulang sebelum tidur jangan ngintip saldo. Nanti malam ngintip saldo. Masih punya koleksi musuh nggak di hati? Koleksi lo. Kira-kira ada nggak orang punya koleksi musuh? Banyak. Saking banyaknya sampai lupa siapa. Sungguh kalau tidak kita diampuni, jangan main-main. Sudah, pokoknya mengampuni, jangan pakai tapi, Tuhan tapi, nggak ada tapi. Tapi ada tapi. Nggak ada tapi. Kayak siapa belum mengampuni mama mertuanya? Ya. Contoh aja ya. Siapa belum mengampuni tetangganya dulu? Siapa yang ampuni? Amin. Nggak ada perdamaian, nggak ketemu Tuhan. Dan jujur ya. Jadi bukan nggak suka, bukan cuma benci tapi nggak suka, jengkel, itu merusak. Betul? Oke, 2 ayat terakhir. Mengapa iblis selalu mengotori hati kita? Ya, karena itu kan lewat hati. Nggak suka, jengkel kan di hati. Karena iblis tahu hati ini pusatnya kehidupan. Kita buka Amsal 4 ayat 23. Karena pusatnya hidup itu adalah hati, maka itu hati yang paling yang dibenci oleh iblis. Amsal 4 ayat 23. Maka itu kita harus jaga hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan berlutut. Boven di atas semuanya harus. Kenapa? Dan itu
pusatnya itu keluar. Orspornya keluar sumber. Ini yang membuat iblis tidak suka. Kalau hati itu adalah sumber, adalah mata air kehidupan, begitu dikotori dia jadi sumber kematian. Loh iya, kan namanya hidup kan mati. Jangan bilang nggak apa-apa sumber setengah mati, jadi apa itu? Setengah mati. Pokoknya cuma ada satu di antara dua. Mau jadi mata air kehidupan atau mata air kematian. Saya cuma cerita, maaf ya. Iblis itu bencinya kepada saya luar biasa. Terus karena mereka tidak pernah berhasil membuat hati saya kotor. Di ruangan ini orang yang paling tahu saya Koping dengan Cidres. Betul nggak, paling lama tahu. Macam-macam. Saya ini kalau diberitahu orang, ya orang itu begini begitu pada kamu, biarin. Ngapain diurusin? Katanya itu loh, katanya. Nah katanya lagi. Maka itu kalau ada orang lapor kepada saya dan salah orang, saya bentak orang. Aku nggak mau kamu buangin sampah ke hati. Maka itu mengampuni itu mutlak, lebih daripada nafas yang lupa. Selalu begitu, ampuni. Karena saya nggak mau hati saya dikotori. Goblok betul. Saya berkata, setan kamu boleh ambil apa saja yang kamu punya, tapi hati ini milik Tuhan Yesus. Amin. Nggak boleh kamu sentuh. Maka itu saya katakan setan bencinya kepada saya luar biasa. Bahkan kalau saya ketemu orang yang menyakiti saya, yang saya tahu sendiri, saya tetap baik dan nggak pura-pura baik, loh saudara. Saya tetap baik. Saya tetap bisa makan bersama dengan dia. Maka itu ukuran yang Tuhan Yesus ajarkan di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu-satunya tanda kita sudah mengampuni orang itu adalah bisa makan bareng dia. Ayo jujur, kalau masih jengkel bisa nggak makan? Gigi gue gini. Iya. Begitu jujur, siapa yang sudah sekian lama saya nggak bisa makan bareng lagi, padahal dulu sering. Awas kamu pulang ya. Harus bisa makan yang enak dengan dia, nggak ada masalah. Atau ini kebenaran. Jangan biarkan iblis merusak hati. Zaman dulu masih zaman raja-raja. Ya, satu-satunya tempat yang dijaga itu mata air kerajaan. Yang boleh tahu cuma 2 orang, 1 raja dan 2 penasihat kerajaan. Kenapa tidak boleh tahu? Karena sampai bocor, musuh perang dengan kerajaan itu nggak perlu perang. Racuni mata airnya, penduduknya mati semua. Itu cerita zaman dulu. Ya, itu tidak usah. Kalau sampai penasihat raja membocorkan, langsung dibunuh. Langsung dibunuh yang penasihat ini, karena membocorkan kepada musuh mana sumber airnya. Berarti maksudnya sampai ini. Terus raja harus cari mata air baru yang nggak boleh ketahuan orang lain. Karena itu yang dibuat oleh iblis untuk meracuni hidup kita. Nah kalau kita sudah tahu ini, ya jangan bodoh dong, betul? Kalau lu mau lempari sampah, lempari racun, tolak. Maka itu mudah untuk berdamai dengan semua orang. Amin. Kejar, ya. Berusahalah urusan kita. Siap menjaga hati kita mulai hari ini. Amin. Awas kalau ada WhatsApp yang salah, SMS yang salah, telepon yang salah, awas. Jangan dikumpulin. Ayo, yang suka nyimpan sampah-sampah itu di handphone bertobat. Betul? Ayo, bongkar. Malam ini pulang bongkar isi handphone. Salah orang yang kamu masih simpan sekian lama. Kenapa? Mau buat bukti? Awas, bukti apa lagi?
buktinya untuk setan? Tahu enggak? Harus bersih semuanya. Setuju? Hebat dong otoritas. Kenapa di belakang tertawa sendiri? Harus bersih semuanya. Amin. Isi firman Tuhan saja yang menguatkan hidup kita. Amin. Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Oh, kita pulang dengan hati yang bersih. Tuhan ingin memakai edisi dengan lebih hebat lagi setelah tahun ini, ya. Mazmur 73 ayat 1. Nah, ini loh, ini yang dibuat oleh iblis, yaitu supaya saudara dan saya tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan lagi. Mazmur Asaf, sesungguhnya serius ini Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi, ayo, God is good for Israel, right van hearts, right bersih. Jadi Tuhan tidak bisa baik kepada orang Kristen yang hanya rajin sembahyang tapi masih punya musuh. Tuhan tidak bisa baik kepada pendeta yang rajin melayani tapi masih ada sakit hatinya. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi dengan kita kalau kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan? Jadi apa itu? Kecewa, hampa, nggak ada gunanya. Untuk apa itu kalau kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan? Betul tidak? Maka itu saya katakan iblis sudah sangat berhasil. Betul nggak kok lihat firman ini? Berhasil nggak iblis memotori hati kita? Nggak suka, jengkel, malas ketemu hal-hal kecil. Maaf saya berkata, jangan sampai ada orang keras kepala di sini terus berkata, nggak apa-apa nggak ketemu Tuhan. Wih, nekat. Ada nggak kira orang yang betul-betul nekat? Enggak ketemu Tuhan. Aku mau benci pada orang tua. Nekat dia itu. Saya percaya tidak ada di antara kita semuanya. Kita semuanya baik, semuanya di antara Tuhan. Amin. Kita tangan buat diri sendiri. Selamat ulang tahun untuk saudara, selamat menikmati firman Tuhan. Amin. Bersihkan hati kita. Tadi tidurnya nyenyak. Ayo siapa sudah berbulan-bulan gak pernah makan bareng, makan hari ini. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ayo musik. Jeff, mati. Udah ayo musik. Main mau nyanyi lagu apa?